Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Apa sih? Aku kita pakai kayak Jasa baca Alkitab keliling, Kak. aku sudah tadi mes tuh sebentar. Saya bacakan ya, Kak ya. Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin Mas nih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Ya. Jasa baca Alkitab keliling. Ah ya ini masnya yang biasa baca Alkitab keliling tuh ya? Iya. Ah mas, duduk mas. Maaf ya, Terus ya, Kak ya? tapi aku lagi baca Alkitab juga. Nah mas ini mau baca bareng? Boleh, boleh. Ya coba buka di Yohanes 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Nah ya, kita baca-baca ya mas ya. Masnya 7 ayat 8 ya? 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah ini mas, keren gak nih ayatnya? Keren ayatnya. Oke, Kak, terima kasih ya, Kak ya. Kalau gitu saya lanjut keliling dulu. Oh ya, boleh mas. Tuhan Yesus memberkati ya mas ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jasa baca Alkitab keliling. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan sampai jemput keliling. Shalom teman-teman. Kok nggak ada suaranya? Shalom teman-teman. Halo. Yuk sebelum kita mulai ibadah, saya undang untuk teman-teman maju ke depan. Lihat bangku depannya masih kosong. Ayo maju. Ayo maju-maju, jangan di belakang. Yuk maju. Baby dan kawan-kawan silakan maju. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Yuk, saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Si
teman-teman boleh maju dulu sebentar, maksudnya supaya ada jarak. Tangannya dibentangkan gini yuk. Maju ke depan, yang kosong diisi supaya kita bisa terbang bersama-sama. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Tepuk tangan. Firman-Mu Tuhan, entah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Hey, terbang semuanya. Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Suara firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, entah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mana suaranya? Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Suara firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama. Ayo tangannya dihentangkan semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita terbang lagi. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Yuk dikasih tos kanan kirinya. Semangat, semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
persilakan untuk kembali duduk teman-teman. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Kita sama-sama belajar lagu ini ya teman-teman. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban.
salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Shalom bayar bayar shalom bayar bayar syukur. Haleluya. Terima kasih atas pengorbananmu. Shalom bayar bayar terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Kami percaya Jesus. Syukur. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Tuhan dengar
jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Biar kami mau merenungkan setiap kata, setiap kalimat yang di dalam lagu ini Tuhan. Tanpa meragukan sedikit pun
bahwa keberadaanmu atas hidup kami, bahwa kesetiaanmu atas hidup kami, kebaikanmu atas hidup kami. Sungguh pengorbananmu di kayu salib itu melayakkan kami Tuhan. Darahmu yang tercurah membasuh dosa kami. Bilurmu menyembuhkan luka kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan pengorbananmu di kayu salib, bahkan Engkau sudah memperdamaikan kami dengan Bapa, sehingga kami layak boleh menghadap kepada Bapa, karena Engkau sudah memperdamaikan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Dan biarlah dengan pengorbananmu ini Tuhan, kami boleh semakin hari, semakin mengenalkan Engkau, semakin kami mau mengiring Engkau dengan sungguh-sungguh. Semakin kami mau berketetapan hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Masih Roh Kudus. Kami mengucap syukur malam hari ini. Terima kasih Bapa. Layakkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Karena firman-Mu itu yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, beri hikmat, kepandaian, kecerdasan, untuk kami boleh mengelola, untuk kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Dan jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih PAW, Dini, luar biasa. Thank you. Saya ini selalu ngomong ya, kalau saya ngomong di tempat youth itu jujur sebetulnya saya bingung. Bingungnya gini, kalian semua di sini ini apalagi 90% cewek lagi. Kemana cowoknya ini? Ya, cowok jangan turun ya, nanti naik lagi. Ini sudah cewek, cowoknya sedikit, kalian turun tambah habis nanti di sini ya. Oke. Karena apa? Saya kenapa bingung kadang-kadang kenapa kalau dikasih tugas untuk ngisi di youth itu jujur saya bingung kenapa. Saya kadang-kadang enggak bisa mengerti interaksinya kalian gitu. Wajahnya semua diem, enggak ada ekspresi, ya apa, bingung jadi. Ingin nangkep apa ndak, ngerti apa ndak. Gitu. Tapi saya percaya firman yang keluar dia akan pernah kembali sia-sia. Ya, saya percaya walaupun kalian masih muda-muda, mungkin ada yang SMP, SMA, mungkin ada yang masih udah kuliah, ada yang kerja. Ya, saya percaya yang dulu kerja pasti juga pernah SD, SMP, ya kan? Ya, saya sendiri kan juga pernah muda, pernah kecil kayak kalian, ya kan? Tapi mungkin pada waktu kita masih teen itu ya sekitar 12, 10, 11 sampai 20 gitu toh, teeners ya, teenager. Mungkin masih belum bisa mengerti iki firman ini kayak apa sih gitu. Tapi nanti kalau sudah umur ya, di atas 20 sudah mulai masuk di kerja atau masuk di SMA atau kuliah, sudah mulai ngerti lagi, oh firman itu maksudnya ini, betul ya? Betul enggak? Betul ya? Nek sampai nggak ngerti-ngerti ya on gitu loh. Itu berarti tidak ada perkembangan, ya kan? Itu ada dua itu, on atau enggak pernah baca firman, udah kayak gitu aja. Jadi maksud saya itu gini, mungkin firman yang kalian terima dari kakak pembina atau siapapun yang kalian dengar termasuk saya, mungkin masih belum mengerti, simpen aja dulu. Minta Roh Kudus untuk memberi pengertian, apa sih maksudnya ini. Dan saya percaya semua itu nanti akan dibukakan sesuai dengan waktunya kalian. Amin. Karena saya sendiri juga dari kecil kadang-kadang nggak ngerti ini firman ini maksudnya apa ya. Oh ternyata semakin kita dewasa,
diikuti dengan kita sering baca firman, dengar firman, lama-lama kita bisa ngerti, oh maksudnya itu ini. Ya, walaupun mungkin 1-2 kata di dalam firman Tuhan itu bisa beribu-ribu makna. Tergantung di sisi mana kita melihatnya, di sisi pandangan mana kita membahasnya. Ya, tapi satu hal firman ini bukan kalau cuma tulisan gini aja ini adalah firman yang mati, tapi kalau dihidupi dia menjadi rema. Amin. Ini saya pakai Alkitab baru, keren ya. Terjemahan baru, jarang Masyiat belum ada, saya dapat dikasih hadiah. Ini, ya. Jadi terjemahan yang baru yang sudah disempurnakan sesuai dengan KKBI, ya. Benar ya, KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. KKBI itu apa? Oke. Saya tadi ngasihin beberapa ayat. Pertama saya bukakan di Kolose 1 ayat yang ke-23. Ini tadi pagi sama Angie lucu nih. Mau dikasih tema apa ini Om? Saya bingung temanya apa ya malam hari ini. Sudah saya tadi akhirnya saya ngomong sama Pak Hendri, udahlah sesuai dengan tema 1 bulan ini dah. Apa tema 1 bulan ini? Ayo apa? Ya pinter, keteguhan hati. Sebelum kita masuk Kolose 1 ayat 23, nanti kalian saya tugasi baca ya di rumah aja. Kolose 1 ayat yang mulai 15 sampai 23. Ini berbicara tentang keutamaan Kristus. Apa yang dimaksud keutamaan Kristus? Yaitu Allah, tadi kita ada lagu bagus ya, lagu barunya itu, yang tadi Dini ajarin tuh, itu maknanya luar biasa. Sebetulnya kita ini tidak layak loh, sebagai orang yang bisa ketemu dengan Allah Bapa yang begitu maha kudus, kita tidak pernah kudus, kecuali kita lahir di kota kudus. Ya kan? Yang dilahir di kota kudus saja belum tentu kudus hidupnya. Kita ketemu dengan Tuhan yang maha kudus, enggak gatuk, enggak bisa. Air sama minyak bagaimanapun juga tidak pernah bisa bersatu. Betul? Kekudusan dan tidak kudus tidak akan pernah bersatu. Tetapi luar biasanya Allah kepingin kita ini bersatu. Makanya dia berikan Yesus. Di sini keutamaan Kristus, saudara baca ya, kalian baca. Bahwa bagaimana Allah memberikan, mau berdamai dengan kita lewat kematian Yesus di kayu salib. Amin. Makanya tadi kematian Yesus di kayu salib, apa? Menyucikan dosa, lukaku di bilurnya menyembuhkan lukaku, ya kan? Tadi kata-katanya tuh, nanti lagu itu aja lagi. Luar biasa. Nah, di situ kalau kalian baca semua, di situ akhirnya di ayat yang ke-23 dikatakan begini. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kita percaya Yesus tok kurang. Karena kepercayaan kita sama Yesus tidak akan bisa membuat kita berdiri teguh. Percaya Yesus? Percaya Om. Siapa tidak percaya? Percaya. Tapi kalau misalnya ada pistol di kepalamu, bisa ngomong percaya Yesus? Bisa Om. Iya, ada bedili. Ada golok di sini. Kemarin saya dikirimin, lihat tak? Sadis banget. Ini mungkin terrekod, tidak apa-apa lah, namanya sudah ada di YouTube. Bagaimana orang Kristen dibantai di Afghanistan. Lihat tak? Pernah lihat? Tak setel bahaya. Ngeri. Betul-betul pakai golok besar, ditundukkan gini. Keledak, kepala gelundung, darah muncrat. Jelas banget. Di berita media ada, tapi mungkin tertutup. Kalau sudah kayak gitu betul dah, bisa ngomong percaya Yesus. Ya apa ya, sakit dah ini ya. Rasanya keri-keri apa dah ya gitu.
Ya nek misalnya pisaunya tajam des gitu enggak kerasa ya. Lah nek pas pisaunya teyengen enggak tajam, ngek, lho sik pedlung pedot, ngek, apa enggak? Makanya waktu saya ingat kalau korban di saudara sepupu kita muslim kalau motong leher sapi atau kambing harus sekali kan, mati kan enggak boleh ngek gitu, enggak boleh, haram sudah enggak halal ya kan, enggak layak untuk jadi korban, harus sekali potong zet mati. Saya pernah ke pemotongan hewan yang dekatnya porong itu, ya porong ya di situ. Itu sampai sapinya nangis, belum dipotong itu sampai keluar air mata. Saya ngelihat sendiri itu, kasihan banget itu. Apalagi kita, apa sempat kita nangis, tolong enggak usah dipotong wis. Aku tak milih ya wis sembarang wis. Percaya Yesus dah. Ya apa ya, enaknya apa ya. Ya kesuwen. Ya. Jadi percaya sama Yesus enggak cukup cuma sekedar omongan. Betul-betul harus dibuktikan. Ya mungkin puji Tuhan kita hidup di suatu negara yang luar biasa, saya katakan damai. Ya kan? Walaupun kita kalangan minoritas. Ya. Masih aman-aman sajalah. Aduh kalau misalnya ada gereja ditutup lah, yang gini lah. Saya jujur aja kadang-kadang juga pikir kok iki sing salah sing sopo gitu. Kita kan cuma dari media kan cuma satu sisi, ya kan? Enggak tahu kebenarannya yang benar. Kalau sudah ada izin dan sebagainya gini-gini ditutup, ya wis kelihatan kenapa. Atau mungkin gereja tersebut tidak pernah mau membaur dengan masyarakat. Makanya saya katakan puji Tuhan gereja kita di sini kita mau membaur dengan sekeliling. Makanya jangan terlalu eksklusif. Tahu eksklusif? Wah, kon kan bukan Kristen, kamu kan tidak selamat, aku selamat, ya sudah minggir ya, enggak gitu. Ayo kita bergaul, bersosialisasi, jangan merasa eksklusif sendiri. Kita diselamatkan, kita terima keselamatan kan, kita hidup kekal di surga, itu anugerah. Ya kan? Bukan untuk disombong-sombongkan, tapi untuk disiarkan bahwa ayo kalau mau hidup kekal masuk surga, ikut bersama saya, gitu loh. Bukan disombongkan, kok enggak mlebu surga toh? Aku mlebu. Enggak gitu, ya. Oke, lanjut. 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Iman ini pun harus ditekuni. Maksudnya apa? Nanti tak bahas ya. Tetap teguh dan tidak berguncang. Sampai di situ dulu. Tetap teguh dan tidak bergoncang ya, di bahasa itu. Ini bahasa Indonesia yang baru ternyata berguncang. Tulisannya guncang, bacanya goncang. Gitu? Ini baru ini. Tidak berguncang. Oke? Nah, iman yang tetap teguh ini harus dipelihara, harus dipertahankan. Pertahankannya itu tidak banyak kok. Cuma ada 5 syarat aja untuk hidup tetap melekat kepada Tuhan dan iman kita tetap teguh. Sering kan dulu saya pernah sering bahas di sini. Apa? Doa, baca firman, saat teduh, ya kan? Ibadah dan bersaksi. Itu 5 itu harus dilakukan terus-menerus. Ada yang saat teduh, rajin saat teduh? Ya, teduh Om. Teduh banget. Bablas sama teduh, saking teduh ya toh? Doa tiap hari, doa Om, minimal 3 kali, ya, makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur tambah 1, 4, oh sudah bangun tidur lagi, oh gitu, ya, minimal itu. Saya dulu pernah tak cerita ya, saya pernah pelayanan di penjara itu, ada cewek 1, terus kemudian tanya, kamu berdoa? Berdoa Pak, berapa kali sehari? 2 kali. Waktu apa? Makan dan mau tidur. Enak ya wis. 5 pilar ini saat teduh, saat teduh, terus kemudian saat teduh, doa, baca firman, beribadah rajin,
apalagi sekarang sudah offline, terus kemudian bersaksi. Saksikan aja cintanya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kalian. Itu saya tidak bahas tentang iman ya. Yang selanjutnya ada kata-kata luar biasa. Dan jangan mau jangan mau apa? Tidak suara Pak Hendri toh. Saya nggak dengar. Jangan mau kalau ngomong jangan mau digeser, berarti bisa digeser enggak? Bisa enggak? Keputusan mau digeser atau tidak tergantung siapa? Hah? Nah, pinter loh. Ini loh, anak muda, youth, saya sampai mikir, kenapa ya? Saya selalu kadang bergaul sama teman-teman yang sudah punya anak, punya cucu dan semuanya. Saya cuma ngomong ini, mental anak sekarang ini luar biasa, gak tough, gak bisa teguh gitu. Saya kemarin sempat ngobrol makan tuh sama Stanley ya. Iya, Stanley ya. Ngomong ini, apa sekarang istilahnya anak muda zaman sekarang itu generasi apa? Hah? Strawberry gitu ya. Iya, generasi strawberry. Kamu diam ya Stan. Maksudnya generasi strawberry itu apa Ton? Hah? Mentalnya lemah, casingnya bagus. Iya, strawberry ini kan menarik, enak gitu katanya, wih manis, gede-gede. Dalamnya ternyata lembek. Apa kalian mau dikatakan sebagai generasi strawberry? Mau enggak? Nah aku gak mau. Saya enggak mau jadi generasi strawberry. Apa-apaan? Kelihatannya casingnya aja oke. Ternyata dalamnya melambai, mateng kan. Ya, kita sering ya kadang-kadang lihat di TikTok orangnya keker, six pack, kayak saya one pack gitu. Itu overpack gitu ya. Gak masalah gitu. Tapi nggak tahu nih, mateng kan, melambai. Jangan mau digeser. Apa yang bisa menggeser kita? Banyak. Saat ini terutama anak-anak teenager ini, gampang sekali digeser. Ini loh, dunia di dalam genggaman itu ya ini. Loh saya enak-enak buka Facebooknya saya baca, saya liatin, kan ada bagus. Tiba-tiba tuing iklan. Macam-macam kan ya iklannya ya. Porno-porno enggak? Hah? Apa? Shopee apa? Shopee? Oh iklannya Shopee. Shopee apa? Itu ya bukan Shopee perasaku. Iya loh. Sampai saya ngomong iki aku kepingin delok sing genah sudah diketok sing ndak genah. Nah, kembali mau diteruskan apa ndak kelihai? Terserah kita. Betul? Kehidupan iman kita, kepercayaan kita, keteguhan iman kita bisa digeser tergantung diri kita sendiri. Apa yang bisa menggeser? Iblis senantiasa mau menggeser iman kita daripada Kristus. Situasi ekonomi. Aduh, sorone yo duit. Saya kemarin baru ketemu teman sebetulnya tepatnya temannya tante, temannya istri saya dari luar kota cerita. Pak Yusak kerja apa sekarang? Ya biasalah aku di proyek masih gini. Ayo Pak, kita enggak ada pekerjaan nih. Ayo kasihin sesuatu pekerjaan lah. Apa? Enggak bisa lah gitu. Saya nggak ada kerjaan kok yang cocok buat kamu, cewek lagi gitu. Sudah Pak, Pak, ibadah gereja di sini di mana? Oh, dia nyebut sesuatu. Oh di sini. Oh yang itu di sini. Aku sering loh lihat di YouTube. Waduh bagus-bagus tuh hamba-hamba Tuhan. Aku ngeliatin. Aku lihat Debbie Basir. Aku lihat Philip Mantova. Saya lihat yang lain. Pak gereja mana? Punya enggak YouTube? Ada. Oh iya lihat. Terus habis itu, Pak, ayo nombok yuk judi bola yuk. Aneh enggak? Aneh. Saya ngomong, kamu
tiap minggu, malah Sabtu juga, Sabtu Minggu rajin ke gereja, rajin ngeliatin YouTube firman Tuhan tiap hari, tapi kerjaannya judi bola. Lucu kan? Nggak apa-apa lah Pak, murah 100.000 aja kok. 100.000 itu dapat 1 minggu sekitar 60.000. Berarti 60% loh saudara. Ya, 60% loh. 100.000 kamu dapat 60.000. 160, 1 minggu loh. 1 minggu dapat 60.000. Kira-kira menyenangkan enggak? Ayo, 100.000, masuk ada yang punya uang 100.000? Punya toh? Sampai ini loh, faktor ekonomi bisa menggeser kalian untuk tidak mempercayai Tuhan. Simple loh. Diiming-iming, ayo udah duduk aja di rumah, tidur-tiduran, menghasilkan uang lewat ini. Betul enggak? Iklannya banyak. Emangnya semudah itu? Siapa? Aku lupa. Kakaknya Dini siapa namanya? Jere. Kamu di Jakarta kan? Iya. Bagian apa kamu kerja? Iklan ya? Editor. Editor untuk iklan-iklan gini. Iya. Gampang enggak? Hah? Susah kan? Apakah iklan yang ngomong gampang dapat duit, kamu potret lah, ini ayo dipotret, cepret, nanti dikasih title, masukkan, nanti kita jual, siapa tahu laku $10, $20, prasaku sing tuku gambar iku yo gendeng naik $10. Gampang gitu dah? Enggak semudah itu. Firman Tuhan juga katakan kalau kamu mau makan, kamu harus kerja. Enggak ada orang enggak berhasil tanpa bekerja. Bekerjanya pun juga harus kerja keras, sungguh-sungguh, komitmen dengan pekerjaan, engkau akan berhasil. Sing sungguh-sungguh aja komitmen kadang-kadang naik turun kok. Apalagi yang santai-santai. Gak masuk akal, masuk akal. Nah itulah penggeseran-pergeseran yang iblis berikan. Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada generasi sekarang supaya seakan-akan semuanya mudah dan instan. Itu yang membuat kalian disebut generasi strawberry. Begitu kena guncangan, aduh kecewa aku. Begitu diputus sama pacarnya, aduh nggak bisa move on, nggak usah gerejo-gerejoan. Hei, Neng, yang cewek, yang cowok itu memang buaya, ya. Neng, cewek, ingat, laki-laki tidak cuma satu. Beruntung dia putus sekarang, daripada besok kamu rumah tangga kamu disiksa. Bingung kabeh toh, tegang toh. Nek tak seneni aku bingung loh. Saya orang yang cukup keras untuk masalah kayak gini. Soalnya saya paling sayang sama namanya anak-anak, terutama wanita. Sayangnya saya sayang karena apa? Sebagai anak. Saya memang nggak punya anak, tapi saya punya anak asuh. Saya punya anak angkat, cewek. Saya jagain dia mulai SMP. Saya ngomong, ayo cantik ya. Nah itu tahu. Ngomongin, kamu cantik. Pemain cheerleader lagi. Kalau di basket kadang-kadang dia diangkat, ditarik, angkat-angkat loh, dibuat senam, dilompat-lompat, sampai cewek naik sih nyekel-nyekel ide, kurang ajar. Gitu. Saya pengen ngomong janganlah mainan kayak gitu. Papi tidak suka lah kamu dipegang-pegang. Terus cowoknya ada yang main-main, tak datengin sama saya, tak panggil. Kamu mau serius? Bener. Kamu punya apa? Bingung, punya apa ya Om? Gak punya apa-apa. Iya maksud saya bukan harta gitu loh. Kamu punya apa? Bisa menaksir anak saya gitu loh. Iya kan? Mentalmu seberapa? Ya, ketemu saya udah keder kok. Ya udah namanya kau salah, gantilah cowok model apa itu.
Toh puji Tuhan sekarang dia punya cowok luar biasa, sebagai suami sekarang punya anak. Wih, luar biasa. Mentalnya terbentuk. Gitu loh, cewek. Jangan jual murah. Kalian mahal. Bilang, aku mahal. Bilang dong, kamu mahal. Ayo, Dit, kamu mahal. Mahal kita. Jangan dianggap murahan. Kok kesini? Nah itu loh maksud saya. Jangan mau digeser. Predikat kalian dikatakan, oh begini, gini. Geser. Seakan-akan gini loh ya. Saya tadi sampai cari ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bergeser itu ya apa sih? Jangan mau kamu digeser dari pengharapan Injil. Dari pengharapan yang Tuhan sudah berikan di firman Tuhan ini, janji-janji Tuhan yang ya dan amin atas hidup kita. Bukan cuma hidup kita saat ini, sampai hidup yang pada kekekalan. Itu loh pengharapan Injil. Digeser itu sebetulnya gini tok loh ya. Ini berdiri, geser. Iya kan? Nek, berdiri, pindah. Nah, pindah. Jauh. Saya sampai memikirkan di situ. Tadi bahasa Indonesia bergeser itu adalah beringsut sedikit. Sedikit toh. Sedikitnya inilah yang mempengaruhi kehidupan kalian. Kalian mau digeser enggak dari iman pengharapan Injil? Begitu situasi ekonomi tidak benar, begitu keadaan rumah tangga mungkin, aduh bapakku kok koyok ngene ya, mamaku koyok ngene ya, aduh ya apa ngene, aduh wis iku tangga kok enak ya, kok baik-baik ya, wis aku tak elok tetangga aja. Geser. Tidak berdiri teguh dalam pengharapan akan Injil, berharap bahwa Tuhan bisa merubah kehidupan kamu. Karena tadi kepinginnya instan. Ingat ya, Tuhan tidak mencobai. Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah atau beban melebihi kekuatan kita. Amin. Tapi dia makan mengajari kita gitu loh. Supaya kamu menjadi generasi yang tough. Yang tahan banting, yang berani maju, yang kuat, yang siap berdiri teguh dan tidak bergoncang. Tuhan itu ngajar. Mungkin kau disakiti, kau diajar Tuhan supaya engkau ngampuni. Engkau dikecewakan, Tuhan mau ngajar kamu supaya kamu punya mental kuat. Bahkan mungkin dalam kehidupan kalian, seakan-akan Tuhan ini menutup pintu. Tapi ketahuilah Tuhan itu maha tahu. Mungkin kalau pintu itu dibuka, di dalamnya adalah sesuatu yang membahayakan hidup kita. Makanya dia tutup. Tapi dengan kita belajar terus, belajar firman, pegang janji Tuhan, tidak bergeser dari pengharapan akan Injil, selalu pegang firman Tuhan, pegang janji-janji Tuhan, Tuhan akan melihat, oh mentalmu sudah kuat ya nak. Dihina ya meneng, dinyek ya sebabano, gak ngurus. Gitu. Gak pernah disakiti hati ya gak pernah sakit hati. Gak pernah kecewa, gak putus asa, gak mengeluh. Kalau disuruh kerja yang baik, tanggung jawab, gak macem-macem, nek ono bose, baik-baik, nek ndak ada bose karepe dhewe. Ya toh? Suruh belajar sama orang tua, belajar. Ada sama ibunya, ya sering kan di TikTok juga toh. Ada mamanya belajar. Mamanya ndak ada, di dalam bukunya ternyata ada handphonenya mainan. Itu ndak tanggung jawab terhadap hidupmu sendiri. Oke. Dan pada saat Tuhan mengatakan siap, kamu memang waktunya untuk dipulihkan, maka Tuhan akan membukakan pintu satu, pintu kedua, pintu ketiga untuk kehidupanmu. Itulah yang namanya breakthrough.
breakthrough dalam hidupmu. Terobosan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah tahu waktunya. Dan waktu Tuhan itu untuk membuat engkau pintu itu terbuka dan engkau masuk. Engkau akan melihat, wow, kok bisa ya kayak gini ya. Aku gak nyangka loh, aku bisa begini. Kok bisa ya Tuhan? Itu loh. Makanya terus ada firman Tuhan mengatakan bahwa dia melakukan lebih jauh dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Itu loh pada saat Tuhan membukakan suatu terobosan dalam hidupmu. Amin. Di situ kita bisa lihat, oh Tuhan, aku tidak mau bergeser. Itu loh Tuhan, hasilnya aku tidak digeser, aku tidak bergeser, aku tetap mau berdiri. Karena ada upah yang dibayarkan, diberikan kepada kita oleh Tuhan. Amin. Yes, tidak lama-lama saya. Ayo, tim musik. Kesimpulannya apa? Tetap memiliki keteguhan hati yang dibangun dari iman yang murni, iman yang hidup, iman itu harus hidup ya. Dan iman yang dibangun terus-menerus berdasarkan firman Tuhan. Amin. Bangun hidupmu, imanmu, supaya engkau punya keteguhan hati. Karena keteguhan hatimu itu tidak bisa secara instan didapat. Harus melewati banyak masalah. Harus melewati banyak peristiwa dalam kehidupan. Yang tidak dihindari tapi dijalani. Paham? Masalah dalam hidupmu bukan untuk dihindari, tapi dijalani dan diselesaikan. Dan bersama Tuhan, bersama Roh Kudus yang memberi kekuatan yang menopang kita, menolong kita, kita pasti bisa. Amin. Dan kita bukan lagi generasi stroberi, tapi generasi apa ya? Generasi Kristus. Nek buah apa? Buah, generasi duren. Podo, tadi pemikiranku gitu. Generasi duren. Ketokane di depane lancip-lancip menyakitkan. Tapi di dalamnya lembut dan nikmat sekali. Oke? Mau duren? Oh bagus, kamu tidak suka, betulan. Tidak jadi tak belikan. Ya, puji Tuhan. Ya. Paham ya? Jadi ya, aku eman sama kalian. Saya eman, Pak Hendri tanya. Saya sampai ngomong, Pak, anak-anakmu ini harus jadi generasi yang tough. Jangan lembek. Ada masalah, hadapi. Ada masalah, hadapi. Nggak ngerti, tanya. Di sini banyak pembimbing, banyak senior-senior. Kalian mau tanya sama saya, tanya, oh, gak usah wedi. Kadang-kadang aku pikir, iya kalian mungkin wedi, aku pikir ngamuan. Gak lah. Saya membela. Saya enggak mau kita jadi generasi yang lemah, gemulai. Tapi harus punya jadi generasi yang tough, yang tidak mau digeser. Dan jangan mau digeser. Kalau kalian ngomong, apa tadi saya katakan, yang bikin menggeser kita, iblis, tipuan iblis. Kita mungkin berdoa, Tuhan jangan masukkan aku dalam pencobaan. Tetapi kamu sendiri yang memasukkan dirimu dalam pencobaan. Iku loh repotnya. Ya, Tuhan aku punya motor, aku tidak mau ditilang oleh polisi. Tapi kalian melanggar rambu lalu lintas, kalian tidak pakai helm, ketilang. Terus ngomong apa? Salahmu dewe. Jadi sebetulnya pencobaan yang kita alami itu karena hasil dari diri kita sendiri. Yakobus 1, 14-15, baca sendiri dah. Ya, bahwa pencobaan itu karena hasil diri kita sendiri yang tidak pernah mau menjaga diri kita. Kita maunya digeser, kan tadi katakan, geser itu siapa yang bisa? Yang diri kita. Tuhan maunya kita tidak digeser. Tapi kita sendiri yang mempersilahkan diri kita untuk digeser. Makanya sekarang ambil keputusan. Saya tidak mau digeser. Saya tetap mau berdiri teguh.
Saya mau tetap berdiri atas iman dan firman Tuhan. Amin. Lagu tadi itu enggak yang lagu baru itu. Sebelum firman berarti yang Bukan, satunya lagi. Jambu. Terserah. Yang tadi. ingat Ya. kasih-Nya yang mengubah hidupku. Bagus sih kata-katanya. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ngalami apapun ingat kasihnya Dia yang mengubah hidup kita. Jalurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini Engkau sungguh nyata Tuhan. Dan Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu, Bapak Yusak Rahmat Bati. Tuhan Kau berkati hamba-Mu di dalam seluruh kehidupannya. Isi kembali bejana hidupnya Tuhan, supaya dimanapun beliau berada, baik ketika beliau melayani, ketika bekerja Tuhan, di proyek Tuhan sendiri yang memberkati, supaya semakin banyak orang menjadi percaya dan mengenal Kristus. Dan kami semua yang sudah mengikuti ibadah, baik di gereja, dan mungkin ada yang mengikuti ibadah secara online, kami percaya sore hari ini Engkau sudah mengingatkan kami kembali, supaya kami terus berpegang teguh Tuhan, pada iman pengharapan kami, sehingga iman pengharapan kami tidak mudah untuk digeser, dan kami tidak akan pernah membiarkan iman pengharapan kami digeser oleh apapun Tuhan. Terima kasih, sore hari ini kami akan mengakhiri ibadah Yud, dan kami mau ngambil sebuah keputusan. Sekali kami percaya Yesus, kami akan terus percaya kepadamu Tuhan, sampai Engkau datang kedua kali. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap akan terus Tuhan mengiring Engkau
sampai seumur hidup kami. Terima kasih. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami ingin mengikuti ibadah sore hari ini. Kami akan menerima semua berkat anugerah yang daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat pada hari ini, sore hari ini, mari kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan duduk kembali teman-teman.